Kedepannya. Nah itu emang kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bambang Channel. Jadi hari tanggal 17 Agustus 2024, dimana hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ya, tepat gua berada di perumahan padat penduduk yang berada di daerah Manggarai, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dan teman-teman bisa lihat pada tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu, sekitar pukul 2.30 dini hari, terjadi konsleting listrik di salah satu rumah warga yang mengakibatkan terjadinya musibah kebakaran ini. Oke teman-teman, hari ini tanggal 17 Agustus 2024, kali ini gue berada di tempat yang mana pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu, tepatnya jam 2.30, perumahan padat penduduk ini terjadi musibah kebakaran yang diakibatkan adanya korsleting listrik dari salah satu rumah warga teman-teman. Dan ini pasca sekitar 4 harinya, teman-teman bisa lihat masih banyak warga yang lalu lalang untuk melihat kediamannya, dan juga banyak beberapa bantuan-bantuan yang datang dari beberapa pihak, yaitu dari PPSU, lalu dari TNI, dan juga pihak lurah membahu ya, membantu terkait dengan pembersihan dari area-area terkena dampak dari kebakaran ini. Apa sih? Gue di dalam. Ini dari suku dinas kehutanan nih guys. Suku dinas kehutanan Kota Prestasi Jakarta Selatan ikut turun membantu merapikan puing-puing sisa-sisa dari musibah kebakaran yang terjadi 5 yang lalu di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Wih, kita masuk. Piwan. Semua nih, woi, geser, kurang orang, kesini. Kurang banyak. Ya, Orang ini kurang banyak. baru mau ngerekam ini. Oh, boleh bantuan, bisa bantuan. Ayo, bang, bantuin bang. Kurang orang bang. Bantuin kurang orang. Ayo bantuin. Aduh, mohon maaf lanjut. Geser kadieu selesai. Tahan. Tahan dulu, tahan. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini yang kerudung itu? Saya Ibu Hindun, Pak. Ibu Indun satunya? Saya Ulan. Ibu Indun dan Ibu Wulan. Iya. Ibu, kalau boleh tahu rumah Ibu yang mana Ibu Indun? Rumah saya yang ini. Yang 2 lantai Bu? Iya. Yang 2 lantai. Kalau Ibu Wulan, Ini rumah saya ini. Sebelahnya. ukuran berapa kali berapa kalau Bu Wulan? Kita sama-sama. Rata ya, biasa 20. 5 kali 4 dah. Oke. Ibu Wulan 2 lantai atau 1 lantai? Bu? 2 lantai. 2 lantai juga berarti dua-duanya? 2 lantai. Dua lantai. Bu, ini kalau boleh tahu kejadiannya pada saat terjadi itu jam berapa dan Ibu lagi pada ngapain sih? Kalau saya tuh ya jam pagi dini hari ya, pada dalam tertidur ya, jam 2-an lah ya. Jam 2 pagi, Bu ya? Jam 2 pagi ya. Itu api dari arah ujung sana. Biasanya sih kita kalau ada percikan api kita tuh selalu pasti bisa teratasi gitu ya. Tapi Karena kan banyak warga. karena gitu. banyak warga. Nah ini mungkin karena malam Iya. ya. Satu juga karena si yang pertama kali yang rumah yang terbakar itu dia nggak koordinasi sama tetangga. Jadi dia lalai, begitu korsleting di rumah yang terjadi, itu dia nggak lapor tetangga, dia langsung Nggak teriak. langsung dia karena dia panik, dia takut sama tetangga mungkin ya karena udah sering lalai itu orang, dia kunci pintu dia tinggal.
Jadi warga taunya api udah gede. Gitu. Udah gede, udah kemana-mana. Jadi udah susah gitu kan Ini penanganan. di RT berapa, Bu? Saya RT 10, RT 10, RT 10. Kalau yang pusat titiknya di RT 2. RT 2. RT 2. Jadi dia nggak ngasih tahu imbauan atau apa gitu, nggak informasi nggak teriak, juga. Dia apa. sih sebenarnya sempat katanya kata menurut tetangganya gitu yang mendobrak rumahnya dia tuh sempat matiin sendiri, sempet madamin gitu, madamin coba. sendiri, coba sendiri karena dia Nggak nggak bisa. takut karena dia udah sering seperti itu. Sering lalai. Tapi akhirnya mungkin nggak bisa teratasi, terus ada yang lihat, dia tuh nutup pintu. Begitu didobrak, yaudah api tuh udah besar udah karena gede. udah kena kasur gitu loh, udah kemana-mana. Dan Ibu tahu informasi ada api udah ada mendekati kediaman Ibu itu dari siapa? Teriak-teriak. Tetangga di sana bangun-bangunin karena kita memang nggak ada orang jam 2 itu sepi kan. Gitu. Biasanya banyak orang yang nggak ada orang gitu. Karena posisi lagi tidur juga kan jam segitu Iya. lagi pas Lagi istirahat, Bu, ya? Banyak yang tidur jam 2. Lalu apakah ada barang yang terselamatkan mungkin? Nggak ada. Habis, Bu. Habis. Ya paling motor ya motor sama Ya motor paling sama baju, sama baju yang dipakai. Udah. Udah. Selebihnya nggak ada, Bu. Nggak. Apakah ada korban jiwa, Bu, pada saat kejadian? Kalau korban jiwa tidak ada, tapi korban luka mungkin banyak ya. Karena kita kan semua juga nggak egois ya, warga alhamdulillah itu mencoba menyelamatkan daerahnya gitu. Jadi semua bahu membahu bantu, gitu. ya. Tapi karena kondisi kita kan air, memang kalau malam semua Mati kita posisinya mati listrik, gitu. jadi kan air nggak ada. Air nggak ada. Gitu. Begitu kejadian kebakaran kan pasti mati tuh listrik, ya udah jadi airnya juga susah. Jadi air yang ada aja gitu. Kita rata-rata nggak punya toren. Jadi air yang ada aja. Bu Indun saat ini dengan Ibu Wulan tinggal di mana saat ini? Saya di penampungan Pak. Penampungan di mana? Pengungsian di Di sekolahan lapangan merah SD 05. 05. Oh gitu. Setiap RT beda-beda penampungannya. Kalau bukan setiap RT beda-beda, jadi tergantung posisi kita di mana saat itu. Pada saat Kalau api yang di depan, ngamanin. kita nggak menyelamatkan diri gitu. Tergantung yang di kita. sana, ada ke sana. Kalau apinya yang dari sana, ya semua larinya ke sana. Kalau kita kan di belakang posisi yang paling terakhir, kita larinya ke arah Sana ke arah Swadaya. Oke, berarti dari berapa RT, Bu, yang terdampak dari kebakaran ini? 3 RW, 3 RW, RW, berapa RT RT? 10 aja 15 RT. RW 6, 15 RT. Tapi 14 doang yang kena ya, iya. cuma 14 RT, cuman Cuman 14. disisain dikit. Jadi misal kayak 14, 15, 13 tuh setengah-setengah doang kenanya. Kalau dari 12 RT RT-nya 1 sampai RT 12 12 habis. Berarti 2 RW atau 3 RW? 2 RW sih tapi bilangnya RW kalau 12, RW 5 sama RW 6. Oh, 3 RW. tiga, berarti. cuma RW 5 Tapi nggak nggak terlalu banyak, parah. nggak banyak. Yang parah 12 sama 6. 6. Oke. Habis. Ini berapa total apa namanya, Bu, rumah yang terbakar pertama? Kakaknya aja 1000 jiwa, 1000 Kakaknya kakak ya. 1000 kakak. Kakaknya 1000 Kurang kakak. lebih 1000 kakak. Jiwanya 3000 lah. 3000 jiwa. 3.500 jiwa. Mungkin rumah ya sekitar di atas 800-an kali ya. 800-an ya? Iya. Oke. Bu, bantuan apa yang sudah diterima oleh Ibu Indun atau Bu Wulan? Kalau Saat untuk ini? saat ini sih kita kalau untuk bantuan pangan, logistik ya udah cukup Cukupi. ya. Cukup ya, Kita Amir, ya. butuhnya tuh bantuan Ini gimana Mas kita bangun lagi gitu loh. Ini kan dari nol banget ya. semua-muanya. Udah kita juga kalau harta benda ya udahlah, udah kebakar lah yang mau gimana. Cuma kita mikirin ke depannya ini gimana nih kita bangunnya gitu. Di tengah kita juga udah nggak punya Udah lagi apa-apa. susah gitu. Di tengah kita nggak punya apa-apa. Gitu. Udah nggak punya apa-apa, cuma baju yang dipakai gitu kan. Terus gimana caranya nih kita ngebangunnya maksudnya tidak pemerintah gitu ngelihat kita gitu, coba bantu kita secara materi apa bahan-bahan bakunya kita dibantu, bahan materialnya atau gimana. Kalau langsung mulai dari nol ngebangun tuh saya rasa nggak semua orang punya uang ya Mas. Kondisi kita semua harta benda kebakar, cuman baju aja yang dibawa kan. Jadi harapan Ibu semoga ada bantuan dari pihak pemerintah, Iya. baik itu material, Iya. ya, Iya. intinya rumah dulu, Bu, ya. Iya, benar. saya tempat Selebihnya tinggal. menyusul, Bu, ya. Iya, benar. Ya semoga pemerintah melihat video ini dan juga mungkin orang-orang baik di luar sana juga terketuk hatinya juga ikut membantu. Terima kasih, Bu, sudah memberi informasi dan kami turut prihatin atas kejadian ini. Yang sabar ya, Bu, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Pak, dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Suryo Dari perwakilan mana, Pak? dari Sudin SDA Kecamatan Tebet. Kecamatan Tebet. Kalau boleh tahu, Pak? Tergabung dengan Sudin Pemelung, Oke, pemeliharaan dari Wali Kota Jakarta Selatan. luar biasa. Terima kasih, Pak, atas bantuannya support mengenai musibah ini. Kira-kira aktivitas yang dilakukan oleh Bapak dan tim hari ini apa, Pak? Untuk hari ini kami tergabung dari Wali Kota Selatan, Sudin Kecamatan di wilayah sekota Jakarta Selatan
untuk menanggulangi pembersihan sisa-sisa kebakaran untuk akses jalan yang akan dibantu oleh alat berat seperti shovel dan lain-lainnya. Kira-kira aktivitasnya akan terus berlangsung sampai kapan, Pak? Untuk jadwal hari ini dan besok, Pak. Dan besok ya? Ya. Oke, terima kasih, Pak. 1 minggu. Oke, siap. Semoga lancar dan sehat semua timnya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih, selamat, Pak. Oke, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Pak. Nama Bapak siapa ini, Pak? Pak Abdurrahman. Ini rumah Bapak betul? Ini rumah orang tua. Orang tua Bapak. Dan pada saat kejadian Bapak ada di sini? Ada di sini, Pak. Oke. Jam 1:30 kejadiannya, Pak. Oke. Bapak, apa barang yang berharga yang Bapak bisa selamatkan, Pak? Tidak bisa dia selamatkan, Pak, cuma surat-surat. Surat-surat penting, surat-surat tanah, surat rumah gitu, Pak ya. Dan Pak, saat ini bantuan yang sudah datang, Pak, apa kira-kira untuk Bapak? Sudah datang, alhamdulillah, pakaian, sembako, yang sabun mandi, itu aja yang saya terima. Alhamdulillah ya. Untuk logistik aman, Pak ya. Makan-makan sehari-hari aman ya. Alhamdulillah, Pak. Saat ini Bapak di mana, Pak? Posisinya? Saya posisi Penampungannya? di penampungan. Di penampungan di Surabaya 1 SDN 05 pagi. Ada berapa, Pak, warga yang ditampung di sana, Pak? Di kampung situ paling Berapa kakak? Kira-kira itu 2 tenda. Nah, sisanya itu gelar kasur di pinggir kelas sekolahan itu, Pak. Oke. Berapa keluarga kira-kira situ, Pak? Saya di sini maksudnya Di penampungannya berapa itu saya keluarga? juga nggak bisa prediksi, itu sekitar bangsa 100-an. Oh, lumayan banyak, Pak ya. Oke. Harapan Bapak sendiri, Pak, terkait dengan musibah yang terjadi ini, Pak? Harapan saya sih, Pak, misalnya kasarnya ya pengen berdiri lagi, Pak, ya kan. Amin. Semua ini ya kan dibantu dengan Bapak Presiden lah, minta tolong lah, dukungan. Ya bukan untuk saya aja, untuk yang musibah kebakaran, Pak, ya kan. Saya berharap, Pak, ya kan. Ya dalam arti ya kan, saya ini nggak mau ninggalin tempat tanggal lahir kita, Pak, di sini, Pak. Itu harapan saya. Saya mohon sama Bapak Jokowi, tolong harapan saya dari RW 6 dan RW 5 dan RW 12 mohon dibantu musibah ini, Pak. Ya, semoga dengan video ini tayang dan mudah-mudahan pihak pemerintah melihat dan juga bisa langsung memberikan bantuannya, Pak ya, respon positifnya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak, saya ikut turut prihatin terkait dengan musibah yang terjadi, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ada fakta menarik di musibah kebakaran kali ini, yang mana teman-teman bisa lihat ini adalah merupakan musola yang bernama Musola At-Taubah, di mana pada saat kejadian kebakaran ya bagian samping ini bisa teman-teman lihat nih habis, tapi musola ini tetap dalam keadaan normal, tidak adanya percikan api sama sekali. Kita lihat ke dalam nih teman-teman. Tuh, masuk. Assalamualaikum. Arung, Pak, dengan bawa siapa ini, Pak? Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Abdul Muhid. Beneran saya selaku DKM Masjid At-Taubah RW 6 Manggarai. Masjid At-Taubah Manggarai, Pak ya. Masalah Pak, ini apa betul, Pak, masjid ini sama sekali tidak terkena dampak dari kebakaran yang terjadi? Ya, alhamdulillah kalau dilihat kondisinya ini cuman lewat apinya doang ya. Yang atas cat-cat yang baru kita bangun sudah hitam. Kayaknya sih cuma lewat doang. Untuk area untuk sholat atas dan bawah alhamdulillah aman. Aman ya? Jadi 90% bisa kita gunakan. Oke. Jadi di sebelah kanan ini saat ini itu udah hancur, Pak ya? Ya, kena kepegang apinya kan. Kena tuh, habis, Pak ya? Iya. Kalau sebelah sini? Sama, kena juga. Kena api juga ya? Itu. Meskipun nggak begitu habis, tapi kena api. Kena api semua. Tapi ini musola sama sekali, masjid ini nggak kena sama sekali, Pak ya? Iya. Sedikit pun nggak kena, Pak? Ya, cuman ini aja nih, yang lewatan aja. Oh iya, ini lewat api ya bagian Iya, atas ini? lewat api doang. Masya Allah. Alhamdulillah yang kayu ini juga nggak kena, cuman lewat di sini aja. Lewat ke sini. Masya Allah. Hitam banget ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah sih, ya namanya kita dari guru-guru ya, kita mesti ada pembacaan apa untuk kegiatan di masjid sendiri, ya ada pembacaan Ratibul Hadat terutama. Ya, Ratibul Hadat ini terus terang memang ampuh untuk menjaga daripada
bala dan musibah ya. Masya Allah. Ya walau alam ya, ini mah kekuasaan Allah ya. Ya terjadi kebakaran dan alhamdulillah ya masjid kita masih dilindungi dari area luas kita yang kena kebakar. Karena memang ini jalurnya tengah, ya belum tahu kepastian keamanannya. Untuk penampungan pada lari ke sebelah di aula RW 7 terutama, dan akhirnya pindah ke sekolah di SD 05 yang jauh dari sini, dan di Pasaraya penampungan. Oke, berarti ini tidak dijadikan sebagai penampungan Pak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Yang jelas memang ini kekuasaan Allah ya. Kita juga nggak ngerti ya, yang penting ini kekuasaan Allah. Memang benar-benar masjid ini 90% ya aman. Ya kemarin sih yang terjadi cuma itu aja, toren kebakar, dan akhirnya toren udah diganti oleh orang Basnas ya. Oh, toren kena nih, torennya kena. Toren dua biji. 2 toren kena, tapi Ya. selebihnya nggak ada ya? Yang ada terus ya setelah dipakai digunakan air, ya mesin juga udah pasti mesin. Oh, ke mesin mati ya Pak ya? Iya. Tapi saat ini mesinnya udah nyala? Mesin belum, lagi mau di Perbaiki ya? usahakan. Oke. Jadi memang karena memang situasi ini jalan itu ini sementara agak riuh ya. Tadi udah ada yang mau masih. Udah ada hamba Allah ya? Basnas. Oh, dari Basnas, Masya Allah. DKI. Terima kasih Basnas yang sudah berbagi. Berarti mesin Pak ya? Mesin air ya? Insya Allah Masya mesin Allah. air dan toren. Masya Allah, terima kasih Basnas, berkah selalu. Pak, terima kasih sudah berbagi Oke, sama-sama. cerita dan informasi. Terima kasih, sehat selalu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan peliputan mengenai musibah kebakaran yang terjadi di daerah padat penduduk Manggarai, daerah Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sungguh sangat memprihatinkan kondisinya ya, di mana warga saat ini tidak bisa tinggal di kediamannya karena rumahnya sudah luluh lantah ya, terkena dahsyatnya ya musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu. Harapan warga mengenai kejadian ini ya, semoga pihak pemerintah, pihak-pihak terkait peduli dan juga membantu untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang terkena dari dampak kebakaran ini. Dan semoga dengan video ini tayang, banyak orang-orang baik di luar sana yang terketuk hatinya dan juga membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di Manggarai, Jakarta Selatan ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlognya. Gua akhiri, gua Bang Meo pamit. Gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai bersikap duduk berdua, bercengkrama, layan adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai bersikap duduk berdua, bercengkrama, layan adu